wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang merupakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang merupakan larangannya. Semoga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya bersama para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kita baru saja melewati sebulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Selama sebulan penuh kita berlatih menahan diri dari lapar dan dahaga, berlatih mengendalikan nafsu kita, berlatih menahan dari perkataan kasar, perkataan kotor, perbuatan yang sia-sia maupun perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Namun di hari ini, di hari kemenangan ini, di hari yang fitri ini, muncul pertanyaan, apakah sudah selesai puasa kita dengan kita melewati puasa sebulan, yakni puasa Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika berbuka, dan yang kedua adalah bahagia ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis ini mengandung makna yang sangat dalam. Para ulama menjelaskan bahwa kebahagiaan pertama ketika kita berpuasa adalah ketika kita berbuka di waktu maghrib setelah seharian menahan lapar. Namun kebahagiaan yang kedua itu jauh lebih besar. Apa itu? Yakni ketika kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Seorang ulama besar, yakni Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa faedah atau maksud dari hadis ini bahwa ada dua jenis puasa. Ada dua jenis puasa yang kita lakukan. Puasa yang pertama itu adalah puasa ritual, yakni puasa Ramadan atau puasa sunnah di luar Ramadan. Yang mana puasa ritual ini sesuai dengan tata caranya, fikihnya, kaifiyahnya, dimulai sejak kita terbit fajar dan berakhir kita berbuka ketika kita mendengar adzan maghrib sudah berkumandang. Selama rentang waktu itu kita menahan diri dari segala bentuk pembatal-pembatal puasa. Ini puasa jenis yang pertama. Bahagianya kapan? Ketika kita sudah mendengar adzan maghrib berkumandang. Betapa bahagianya kita. Tadinya kita gak boleh makan minum, gak boleh berkumpul dengan pasangan kita,
Sekarang kita tahu-tahu sudah boleh semuanya lagi ketika adzan maghrib atau ketika Idul Fitri ini, hari kembali berbuka, kembali untuk makan minum. Namun ada puasa yang kedua, yang mana puasa yang kedua ini jauh lebih panjang daripada puasa yang pertama. Yang mana puasa ini dimulai ketika kita semua menginjak usia balik. Menginjak usia balik sampai kapan berbukanya? Sampai kita meninggal, sampai ajal menjemput kita. Dan yang kedua ini jemaah sekalian adalah puasa yang merupakan makna, tujuan atau esensi dari yang sudah kita latih dari puasa ritual. Apa itu jemaah sekalian? Puasa sepanjang hidup, yakni puasa atau menahan diri, menahan semua anggota badan kita dari segala macam bentuk maksiat. Dari kapan? Dari kita mukallaf, dari semenjak kita dibebani aturan syariat agama, yakni ketika balik. Sejak balik kita menahan semua anggota tubuh kita dari maksiat. Mata kita tahan dari melihat hal-hal yang Allah haramkan. Telinga kita tahan dari mendengar yang Allah haramkan. Kemudian lisan kita tahan dari menyakiti saudara-saudara kita. Kemudian perut kita tahan supaya tidak kemasukan harta haram. Tangan kita tahan untuk tidak menzalimi orang lain. Kaki kita tahan supaya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kemaluan kita tahan agar tidak disalurkan syahwatnya ke tempat-tempat yang berdosa. Kalau kita bayangkan jemaah sekalian, ketika kita tahan itu semua, tahan semua anggota tubuh kita dari segala macam bentuk maksiat, dari semenjak kita balik, kemudian setelah kita nahan, tahu-tahu malaikat maut datang menjemput kita, maka itu akan menjadi hari di mana kita dalam tanda kutip berbuka puasa. Betapa bahagianya diri kita kalau kita sudah puasa sepanjang itu, kita tahan semuanya, tahu-tahu ajal menjemput dalam keadaan kita sudah bertakwa. Ya. Itulah hari yang paling bahagia. Nikmat kita, nikmat terbesar bagi kita, bagi seorang muslim, yang pertama itu adalah kita bisa dapat hidayah untuk masuk ke agama Islam. Tapi nikmat terbesar yang kedua setelah itu adalah bisa mati dalam keadaan Islam, iman. Ya. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, ini juga sejalan dengan makna puasa yang sudah kita latih. Harusnya kita memahami pertama dalil puasa yang Allah wajibkan di surah Al-Baqarah 183 itu, kemudian kita amalkan, kita praktekkan ketika selama kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah kita latih, praktekkan juga di luar bulan Ramadan sampai ajal kita menjemput. Ya. Kalau kita tilik firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya, supaya kamu bertakwa. Ya. Seharusnya setelah kita setelah kita berpuasa, kita latih selama sebulan, itu sudah selesai untuk menjadi kebiasaan baru. Kalau di ilmu psikologi, kita untuk membentuk kebiasaan baru minimal 21 hari. Ya. Makanya ada bioskop yang ada di setelah namanya itu angka 21, karena itu untuk membentuk kebiasaan baru. Nah, kita sudah membentuk kebiasaan itu selama 30 hari, seharusnya sudah terbentuk kebiasaan baru. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan untuk mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat.
Kalau kita berpuasa ya mas kalian, puasa ritual dari subuh sampai maghrib, kita kan bisa saja kita siang hari itu mokel gitu kan. Kita bisa makan kapanpun kita mau, ya. Jadi kita selama puasa itu kita kan bisa mampu tuh, untuk makan kapanpun kita mau, siang hari pun bisa gitu. Tapi enggak kan, kita walaupun kita mampu melakukan hal yang menyimpang itu, berbuka tidak pada waktunya, tapi kita tahan untuk supaya kita bisa taat kepada Allah. Jadi yang membuat kita, batasan kita dari puasa dengan mokelnya itu hanya iman kita. Harusnya kita tarik juga ke anggota-anggota tubuh yang lain. Ya, kalau pas kita puasa ritual itu, kita sebenarnya bisa makan, mampu makan kapanpun, tapi kita tidak lakukan karena kita taat kepada Allah. Harusnya kita tarik juga ke anggota tubuh yang lain. Mata ini bisa ya kita pakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, tapi tidak kita lakukan karena taat kepada Allah. Kendali diri, mengendalikan diri, walaupun kita mampu untuk melakukannya. Kita bisa menggunakan lisan kita untuk menyakiti hati saudara kita, tapi tidak kita lakukan karena kita apa? Taat kepada Allah, iman kepada Allah, kendali diri. Telinga bisa kita gunakan untuk mendengarkan gibah, gosip, tapi tidak kita lakukan. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Bisa aja kita milih untuk melakukannya gitu ya. Tapi tidak kita lakukan karena kita iman kepada Allah, taat kepada Allah. Perut kita bisa aja kita mengisi perut ini dengan harta haram gitu ya. Hasil riba, hasil korupsi bisa kita masukkan ke dalam perut kita dan perut anak istri kita, tapi tidak kita lakukan. Padahal kita mampu, kita tidak lakukan karena kita taat kepada Allah, kendali diri. Jadi kebiasaan kendali diri itu harusnya sudah terbentuk setelah kita berpuasa. Jangan sampai kita puasa sebulan kemarin hanya menahan lapar dan dahaga, hanya mindah jam makan saja gitu ya, kayak jet lag gitu ya. Kemudian tangan kita ini bisa saja kita pilih, bisa saja kita putuskan supaya untuk fungsinya itu menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, tapi kita pilih untuk tidak melakukannya karena takwa kepada Allah. Kaki kita bisa saja kita pakai untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tapi tidak kita lakukan karena kita takwa kepada Allah. Itulah kendali diri. Okay. Kemudian kemaluan kita bisa saja kita salurkan ke tempat-tempat yang tidak dihalalkan, tempat-tempat yang diharamkan, tapi tidak kita lakukan karena kita beriman kepada Allah. Itulah jemaah sekalian yang menjadi tema khutbah pada pagi hari ini, puasa seumur hidup. Yang mana puasa ini adalah tujuan atau esensi dari puasa ritual yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh. Jadi habit atau kebiasaan yang harus sudah kita bangun selama kemarin sebulan penuh itu, kita tarik ke tadinya hanya perut yang kita tahan, perut dan kemaluan ya, kita tarik ke semua anggota tubuh yang lain sehingga kita menjadi insan atau pribadi yang bertakwa ya. Sampai kapan kita tahan itu semua? Sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala ya. Kalau puasa biasanya kan berbukanya sampai maghrib ya. Tapi kalau puasa seumur hidup, puasa dari maksiat, kapan berbukanya? Ketika kita dijemput oleh malaikat maut bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu menjadi hari kebahagiaan, hari yang paling bahagia kita, titik tertinggi dalam kehidupan kita ya. Sebagai penutup jemaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari satu hadis Nabi
di mana Nabi pernah menceritakan ada dua orang, ya. Ada dua orang yang Allah coba, satu Allah coba untuk dicelupkan ke dalam surga, yang satu Allah celupkan ke neraka. Orang yang pertama itu adalah orang yang paling menderita. Kita bayangkan orang yang paling menderita selama di dunia. Kemudian oleh Allah, orang yang paling menderita di dunia ini dicelupkan ke dalam surga. Masuk sebentar, langsung keluar. Kemudian Allah tanya, apakah kamu pernah merasakan penderitaan, kebahagiaan? Dia akan menjawab, tidak, demi Allah. Saya tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan. Padahal dia di dunia itu orang yang paling menderita. Kemudian datanglah orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kayak gimana orang paling bahagia di dunia? Kalau sekarang paling kaya mungkin yang punya Tesla sama SpaceX itu ya. Ya. Orang yang paling bahagia itu oleh Allah dicelupkan ke dalam neraka, masuk sebentar langsung keluar. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Dia niscaya dia akan menjawab, tidak, demi Allah, saya tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Jadi baik itu surga atau neraka, itu akan membuat orang itu menjadi lupa apa yang pernah dirasakan selama hidupnya, walaupun dia menjadi orang yang paling bahagia atau yang paling menderita. Karena memang kalau di surat An-Nazi'at itu, kita tinggal di dunia ini seperti nunggu sore atau nunggu pagi, ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka tinggal di dunia ini kayak satu pagi atau satu sore. Tahu-tahu udah mati, tahu-tahu udah ke yaumul hisab. Dan terakhir jemaah sekalian, sebelum kita berdoa, kita bisa mengambil inspirasi juga dari perkataan Imam atau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, lelahnya beribadah, capeknya beribadah itu akan hilang. Yang abadi adalah pahala dan surganya. Sebaliknya, nikmatnya bermaksiat, nikmatnya berbuat dosa itu akan hilang. Yang abadi adalah penyesalan dan azab nerakanya. Pada akhirnya jemaah sekalian, marilah kita berdoa agar seluruh ibadah kita menjadi Allah terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang-orang yang Kau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, hingga kami bertemu denganmu dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbana ahrimna ladzata ma'asiyatik warzuqna ladzata ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.